Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Sahabat-sahabat sekalian, kali ini saya akan memberikan informasi terbaru terkait pembatalan salah satu proyek strategis nasional yang ada di Provinsi Bali terkait pembangunan tol Gilimanuk. Itu kemudian dicoret oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ini merupakan pelajaran bagi Iwayan Koster yang lebih taat dan patuh terhadap Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri daripada mengikuti perintah dan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk kemudian mengikuti retreat kepala daerah di Akmil Magelang beberapa hari yang lalu. Jadi tak perlu berpanjang lebar, seperti apa reaksi Opung Parbela, kita simak videonya berikut ini. Berita baru yang sangat menyedihkan. Gubernur Provinsi Bali Iwayan Koster harus menangis sambil gigit jari karena salah satu PSN proyek strategik nasional terbesar yang ada di Pulau Bali dicoret Bapak Prabowo. Itulah kau melawan aja, kau nggak mau kau ikut retret kemarin. Coba kalau kau ikut retret kemarin nggak gini jadinya. Lebih patuh sama Ibu Ketua. Ini lebih nurut kau sama ketua umum daripada presiden. Kau harusnya tahu diri, ketika kau dilantik kau sudah menjadi milik negara. Bukan jadi milik ketua umum. Repot kan jadinya kan, repot kan. Memang dia berdalih, katanya begini, ya kalau untuk PSN dicoret itu sudah jauh-jauh hari sebelum retreat. Retreat waktu itu dari tanggal 21 sampai 28, ya kan? Nah, itu dicoret dari PSN tanggal 10. Jauh-jauh hari, 10 hari jauh-jauh hari kau bilang. Kalau misalnya 5 bulan yang lalu sebelum retreat itu baru namanya jauh-jauh hari, jauh-jauh bulan lagi, bukan jauh-jauh hari. Ini cuma 10 hari. Kita nggak tahu ya, memang itu alasan apa namanya dalihnya Iwayan Koster ini nggak tahu ya kan. Yang penting sekarang jujur aja gue bilang itu harus dicoret, itu sangat merugikan rakyat. Karena apa? Coba bayangkan kalian ya, jalan tol ya mulai dari Mengwi sampai Gilimanuk itu panjangnya itu 96 km ya, melewati sekitar 15 kecamatan dan 56 desa. Bayangkan kalian panjangnya itu, dan diharapkan itu bisa membantu perekonomian rakyat, setelah itu bisa membantu arus transportasi karena memang selama ini katanya macet karena memang dilalui bukan hanya kendaraan kecil, kendaraan besar pun juga lewat situ, truk, bus segala macam ya kan melewati jalur itu. Nah, sekarang ya proyek strategik nasional ya tol Gilimanuk Mengwi harus dicoret, tanggung jawab siapa? Itu mega proyek, Wak. Mega proyek, nilai investasinya tahu kalian berapa? 24,6 triliun. Mega proyek. Nah, kebingungan kan si Koster kan sekarang gini aja, bikin aja proposal sama Megawati, mana tahu mereka sanggup untuk membiayai mega proyek ini. Sodorkan dulu mega proyek ini sama Megawati, kan ada sama-sama meganya. Ya, itulah dia, inilah resikonya. Makanya aku bilang, kau korbankan kepentingan rakyatmu daripada kepentingan partai. Begini jadinya kan. Tapi ngomong-ngomong, tunggu dulu. Kalian pasti salah fokus kalian sama semangka ini kan. Besar kali kan. Tengok dulu. Aku bukan mau jualan semangka. Dan ingat, ini namanya semangka. Tapi kalau dari Partai Merah, ini bisa diputar balikan jadi terong-terongan. Karena kerja mereka selalu memutar balik fakta. Kalau kita bilang ini hijau, mereka bilang ungu. Kita bilang ini bulat, mereka bilang ini lonjong. Kita bilang ini semangka, yang sebelah sana bilang ini terong-terongan.
Jadi sebelum kita lanjut masalah Iwan Koster ini dari mana ya? Jadi ini biar tahu kalian, ini sedikit iklan ya. Ini kemarin ada seorang sahabat, kalau ku bilang sahabat lah sekarang. Kemarin kami jumpa ya di cucian mobil sama seseorang ya. Jadi dia kaget melihat Opung Parbelak, dikiranya Opung Parbelak itu entah di Jakarta, entah di Jawa ya kan. Aku pun pikir, kok dipikirnya aku Jawa, aku orang Sumatera Utara, aku bilang begitu kan. Itulah Pung, aku nggak tahu kalau kau itu orang sini katanya gitu kan. Jadi saking senangnya dia diundanglah aku untuk panen semangka ya. Toke semangka dia ya. Jadi nama beliau ini kurahasiakan lah ya, kurahasiakan. Dan tahu nggak kalian siapa dia sebenarnya? Dia ini adalah salah satu simpatisan si Merah. Sampai sekarang. Ya kan? Sampai sekarang. Tapi dia berkatakan apa? Ya ini sedikit aja bocoran. Aku dari dulu si Merah bang. Tapi jujur aja melihat tingkah lakunya Ketum dan juga tingkah lakunya Sekjen. Makin lama makin muak aku katanya. Tapi aku masih di si Merah. Oh begitu ya. Oh ya iyalah kalau kayak gitu nggak apa-apa lah, bertahan aja, mana tahu bisa ku perbaiki partaimu itu nanti, gue bilang. Jadi nyambunglah kamus kami ya kan. Ternyata dia juga sering ya melihat video-videonya Opung Parbelak dan kebanyakan setuju dengan isi video Opung Parbelak. Nah, saking senangnya dia diundanglah aku panen semangka banyak kali. Semangkanya itu kalau nggak salah itu hampir 2 hektar itu semangka semua. Luar biasa. Ya, jadi bisa dikatakan kawan ini memang betul-betul petani luar biasa. Jadi, ku bilang sama kalian ya, kenapa dia marah seperti itu? Karena dia tidak terima ya, Bapak Jokowi dizolimi. Dia nggak suka gitu ya. Dia lihat partainya, ketua umum dan juga sekjennya juga sudah mulai dari kemarin kok. Kenapa sih Bapak Jokowi terus yang diserang? Padahal Bapak Joko Widodo itu bisa dikatakan sudah membangun bangsa ini. Ya kita sepemikiran lah Mas, aku bilang begitu ya kan. Jadi kalau ku perhatikan ya, orang-orang yang cinta Joko Widodo itu ya adalah orang-orang yang memang betul-betul menginginkan bangsa ini maju. Aku kira cuma di media sosial aja pendukung Joko Widodo baik. Ternyata di dunia nyata baik-baik semua. Makanya di media sosial ya kan, itu mereka banyak yang mendorong Opung Parbelak ya untuk pergi ke Solo ya. Jadi aku bilang karena aku kerja, aku sanggupi amanah dari kalian, tapi aku berangkatnya bulan 5. Aku harus selesaikan dulu pekerjaanku. Nggak bisa sembarangan aku meninggalkan pekerjaan begitu saja. Aku bilang karena butuh waktu lama untuk ke sana. Dan mereka bilang kan, pokoknya Opung Parbelak masalah ongkos akomodasi pokoknya kita akan tanggung semua. Mantap. Ya aku bilang ya kan, udah aku bilang dari kemarin aku ini orangnya nggak bisa dipaksa. Sama kayak semangka ini biar tahu kalian 1 karung ku bawa. Mas nggak usah lah mas, 1 biji aja. Udahlah bawa aja ini nih. Nggak percaya kalian 1 karung, ku ambil karungnya. Masih di sini karungnya ini biar tahu kalian. Wah, udah ku bagi-bagi sama tetangga sama keluarga banyak ku bagi-bagi nih. Ini sisanya aja sebagai bukti evidence. Kalau aku nggak berbohong. Besar kali ini. Kalian dulu nih. Coba bandingkan kalian sama kepala Opung Parbelak. Besar kali kan? Aduh ya. Sana dulu kau semangka, besar kali kepalamu kayak Siasto. Udah di sini dulu kau. Ya, jadi tahu enggak kalian ya, mereka mendorong aku untuk ketemu sama Bapak Joko Widodo, ya kan? Nah, mereka katakan ini dari mereka, aku nggak bohong ya. Pung, sertakan nomor rekening ya, biar bisa kami sumbang. Dan juga ya, ini di bawah ini nomor rekening, di sini nomor email. Kalau mau lihat nomor WA-nya Opung Parbelak itu di deskripsi ya. Dan ternyata ya tahu enggak kalian ya, sudah banyak yang ngumpul. Ini dia deretannya. Jadi mereka bilang, Pung, nama-nama kami nggak usah disebutkan katanya gitu kan. Padahal aku ingin menunjukkan kebanggaanku. Nggak usah Pung, nanti ketahuan sama istri. Oke, alright. Nggak lah, bercanda. Iya kan? Jadi aku tampilkan sedikit ya. Jadi itu sedikit mengenai ya masalah rencana keberangkatan Opung Parbelak bulan 5. Pasti berangkat. Ya, jadi Opung Parbelak ini surprise.
kemarin Pak Sudarsono ya, ketua pengurus dari pengurus Partai PDIP yang ada di Pemalang yang kemarin dipecat oleh Hasto, yang kemarin membongkar apa saja yang dilakukan oleh Hasto ya, dan beliau kemarin telepon Opung Parbelak dan kami akan bertemu di sana di bulan 5. Aku pengen dengar cerita langsung dulu ya kan dari narasumbernya. Ya, jadi kita akan ngumpul di Solo nanti bersama beberapa, kalau ku bilang sih bukan cuma sekedar konten kreator, beberapa pejuang-pejuang pembela Bapak Jokowi, ya, pembela kebenaran, pembela NKRI harga mati, ya. Kita akan berada di sana bersama Abang Agri Farhani, setelah itu ada AR Mahmud, setelah itu ada Mas Hengki dari Banyuwangi Official, ya. Jadi kita akan bergabung di sana, ya, mudah-mudahan kita diizinkan, ya, beserta juga Mas Sudarsono, ya. Kita akan bergabung di sana. Kalau misalnya berjodoh kita sama Bapak Jokowi, maka kita akan jumpa dengan Bapak Jokowi. Nah, ini desakan dari kalian semua kan, Opung Parbelak akan menjaga amanah. Dan juga untuk teman-teman yang ada di Solo dan sekitarnya, ya, ingat setelah di Solo nanti Opung Parbelak janji akan ke Jogja, akan ke Pekalongan, ya. Jadi ingin berjumpa dengan teman-teman di sana. Ya iya dong, Opung Parbelak kan juga kepengen juga bertemu dengan saudara-saudara yang ada di channel Opung Parbelak. Setelah itu Opung Parbelak akan berada di Jawa Barat untuk beberapa hari. Setelah itu kembali ke Jakarta, baru pulang ke Sumatera. Capek, ya kan? Jadi Opung Parbelak juga sudah siapkan uang pribadi. Jadi bukan hanya dari dari penggemarnya Opung Parbelak, teman-teman Opung Parbelak. Opung Parbelak juga sudah komitmen kalau memang harus pakai uang pribadi, pakai uang pribadi. Nah, jadi bagi teman-teman yang ingin berkontribusi, ya, baik 10.000, 20.000, berapapun itu, ya, silahkan, ya. Opung Parbelak tidak pernah memaksa dan tidak pernah meminta-minta. Ingat ya, ini tidak minta-minta, tapi adalah satu kebanggaan ketika Opung Parbelak mewakili teman-teman semua di sini ingin menunjukkan kepada Bapak Jokowi, Pak Jokowi, Bapak tidak sendirian. Aduh, mudah-mudahan terlaksana. Kita kembali lagi ke Iwayan Koster. Ya, jadi tahu enggak kalian, ternyata ya, pembatalan pembangunan jalan tol Gilimanuk Mengwi ini ternyata disambut positif bagi sebagian masyarakat. Ya, kenapa? Karena masyarakat ya banyak di sana yang bertani, ya, entah itu pertanian sawah ataupun pertanian sayur atau buah-buahan seperti semangka seperti ini, ya. Itu mereka merasa bahwasanya tidak perlu ada penggusuran atau pengalihfungsian, kan begitu. Jadi itu sebagian dari mereka, ya. Kalau kita katakan pro kontra pasti ada, ya. Jadi ada juga masyarakat yang mengeluhkan bahwasanya, aduh, kayak mana lagi ini, ya, kita nggak bisa lagi terhindar dari macet. Nah, sekarang begini, kalau mau salahkan, ya salahkanlah gubernur kalian. Iya kan? Sekarang begini, ya inilah akibatnya kalau nggak sinkron antara pemerintah pusat sama pemerintah daerah. Ya, datang siapa Iwayan Koster dikatakanlah seperti ini. Tenang. Saya yakin bahwasanya pembangunan Gilimanuk dan juga Mengwi ini pasti akan berjalan. Karena apa? Masih ada di program. Bapak, sekarang ku bilang samamu, kalau masih ada di program, belum tentu dilaksanakan. Karena apa? Sekarang gini, ya, rencana pembangunan jangka menengah nasional, ya, RPJMN, ya, itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan harus dilaksanakan, ya, karena sesuai dengan Perpres ada 77 PSN, ya, sesuai dengan Perpres yang tercantum di dalam Perpres nomor 12 tahun 2025. Hafal lo, Bung, ya. Ya harus hafal lah. Jadi ada 77 PSN, 29 PSN baru, dan ada sekitar 40
48 ya, 29 PSN baru dan 48 itu PSN lanjutan dari pemerintah sebelumnya. Kan begitu. Nah, masalahnya begini, kalau aku jujur saja, kalau misalnya aku sebagai rakyat Bali, ini sangat mengecewakan karena apa? Ini betul-betul sangat diharapkan bagi masyarakat Bali ya. Karena ini sebagai penghubung ya antara, kalau nggak salah ya, antara apa namanya, Bali Selatan dengan Bali Utara. Bali ini kan biar tahu kalian kan bisa dikatakan ya provinsi mungil ini. Kenapa aku bilang provinsi mungil? Karena terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota. Kalau kabupatennya, kalau nggak salah aku itu Kabupaten Badung, Bangli, Buleleng, Gianyar, setelah itu Karangasem, Klungkung, Tabanan ya, setelah itu 1 kota Denpasar. Ih, apa lo Bung ya? Opung Parbella gitu loh. Kalau nggak cerdas ndak Opung Parbella namanya. Ya, Opung Parbella punya saudara banyak di Bali. Ada Iputu, ada Iwayan, ada Imade. Pokoknya yang 3 itu orang Bali semua. Nggak ada orang Batak namanya Imade. Iwayan atau Iputu ya pasti orang Bali dong. Sama seperti yang mengirim ini. Kemarin ada teman dari TikTok ya, Imade apa lupa aku karena udah lama kali ya. Jadi beliau kirim ini ya dari Bali ini langsung. Jadi teman-temanku, saudara-saudaraku yang di Bali, salam. Ya, tapi Opung Parbelak turut bersedih. Mana mau dibilang nggak jadi jalan tol. Karena jalan tol ini diharapkan menjadi penyambung, ya kan begitu. Otomatis nanti dari satu daerah ke daerah lain itu akan terkoneksi dengan cepat, kan begitu. Pariwisata juga akan berjalan dengan lancar. Setelah itu hasil pertanian boleh didistribusikan atau kirim dengan cepat, kan begitu. Nah, masalahnya sekarang udah dicoret. Aku masih ingat ini ya, kemarin kalau nggak salah, kalau nggak 2022, 2023 ya, ini kemarin mereka bikin acara groundbreaking ya, peletakan groundbreaking itu acaranya memang betul-betul luar biasa, itu acara besar kan begitu. Nggak taunya mangkrak. Mangkrak, ya kan? Padahal rencananya mau dilelang, ya kan? Kayak mana mau dilelang, udah dicoret, cret. Aduh. Ya, jadi biasanya kalau misalnya kepala-kepala daerah ini yang udah nggak bisa diatur lagi sama kepala negara, ya, ini memang mereka ini harus dikasih pelajaran. Aku setuju itu. Coba di awal-awal baru dilantik sudah membangkang, kan begitu. Jadi artinya apa? Ini kalau misalnya dikasih hati ini bakalan membangkang terus ini. Mau kebutuhannya aja diperhatikan, kan begitu. Tanggung jawabnya ya sebagai seorang bawahan dari presiden tidak tidak dijalankan, kan begitu ya. Jadi banyak daerah-daerah yang tidak berkembang karena memang apa? Karena nggak sinkron. Kayak mana itu Bung, Sumatera Utara maju walaupun kemarin itu Edi Rahmayadi tidak sinkron dengan pusat. Sekarang begini, masalahnya begini ya. Itu Danau Toba dan daerah pariwisata lainnya itu menjadi bisa dikatakan salah satu proyek besar juga untuk pariwisata di bangsa ini, kan begitu. Kenapa bisa seperti itu Bung? Karena sekarang begini, jujur aja gue bilang, ya kan, orang dekat Bapak Jokowi itu ada beberapa orang Batak berpengaruh, salah satunya Luhut Binsar Panjaitan. Iya kan? Beliau itu meyakinkan bahwasanya Danau Toba, Sumatera Utara memiliki potensi. Makanya kalau kalian jalan-jalan ke Danau Toba sekarang, jujur aja aku bilang udah sama kayak Swiss. Bukan Bali lagi, Swiss. Itu makanya, emang mau pernah ke sana ya? Orang kampungku di sini ya. Enggak aja kalian. Iya kan? Itu makanya. Jadi walaupun Edi Rahmayadi jadi gubernur, yang dipandang bukan si Edi, tapi Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Kan begitu. Iya kan? Mungkin saja Bapak Luhut Binsar Panjaitan ini, ini udah rahasia umum ini. Iya kan? Di kalangan orang Batak, kalau kami yakin itu, ya kan? Karena apa? Luhut Binsar Panjaitan itu bisa dikatakan salah satu orang yang berpengaruh gitu kan di pemerintahan Bapak Joko Widodo. Dia bisik-bisik, udahlah Jok.
ya Pak Jokowi, itu nggak beres memang gubernurnya itu. Tapi tolonglah dulu ya, kalaupun nggak beres gubernurnya, jangan sampai nggak diperhatikan itu apa namanya Sumatera Utara ya. Lagian juga kan menantumu di situ. Aduh. Jadi udahlah, pokoknya perhatikanlah pariwisata di sana lancar dan itu akan membantu perekonomian masyarakat Sumatera Utara. Eh, tapi rencananya Danau Toba mau Mantap, dibikin mantap. di situ pariwisata halal. Kata Pak Jokowi, ah udah itu pandai-pandai muncungnya aja nya itu. Nggak ada wisata halal, wisata halal. Wisata halal, wisata halal. Pokoknya Sumatera Utara nggak boleh ada wisata halal. Ya, ini kan mengatasnamakan wisata halal karena apa? Karena sentimennya Sidi Ramayadi ini aja sebetulnya sama lawan-lawan politiknya. Wisata halal. Kita harus lihat lah. Coba gini, sekarang gue bilang sama kalian. Kemarin Bali itu juga kalau nggak salah mau dibikin wisata halal. Setuju kalian? Kita harus hargai juga culture orang di sana bagaimana, ya kan background orang di sana bagaimana, ya harus kita hargai. Sekalian aja bikin serambi Mekah di Danau Toba. Emang kadang-kadang si di Ramayadi ini bingung juga. Nah, oleh karena ada Luhut Bansar Panjaitan, ya makanya Sumatera Utara diperhatikan walaupun nggak sinkron antara pusat dan juga daerah. Sekarang begini aja, ya kan? Coba bilang dulu sama Bapak Luhut Bansar Panjaitan biar pindah kakak dia ke Bali. Biar bisa divisi-visi sama Bapak Prabowo. Gimana kira-kira itu usul yang bagus nggak, Iwayan? Beli coaster. Alright. Itu makanya kalau misalnya melawan sama Bapak Presiden begini akibatnya. Sudah banyak yang bilang sama beli coaster nih. Tolong jangan Bapak Prabowo tuh dilawan-lawan. Nah ini kayak akibatnya. Aduh, tapi ya udahlah. Cemana mau dibilang lagi ya kan. Nasi udah jadi bubur. Udah tinggal kasih kecap, bawang goreng sama ayam, udah makan itu bubur ayam. aduh. Ya bahasanya itu loh di media, ya kan? Kita optimis, ya kan? Walaupun apa namanya kita optimis bahwasanya Gilimanuk dan juga Mengwi itu akan terlaksana katanya. Kita akan usahakan sektor swasta. Sekarang kutanya dulu, ada nggak sektor swasta yang ingin menginvestasikan uangnya sekitar 24,6 triliun? Itu nolnya banyak loh, 12. Bukan 9, itu 12. Hah? Jadi jangan main-main. Makanya aku bilang, ya kan kalau kau udah siap kemarin itu untuk menghadapi resikonya, ya terimalah resikonya. Iya kan? Sama kayak Jakarta dipilih Pramono Anung. Iya kan? Ya terimalah dengan segala kekurangan kelebihannya. Kan begitu. Begitu juga baik Provinsi Bali. Ya rakyat Bali bukannya minta maaf ya. Ya terimalah segala kekurangan dan kelebihan dari gubernur kalian kan. Kan begitu. Nah kebetulan gubernur kami yang kami dukung menang. Kalau kami pokoknya makan enak lah kami Sumatera Utara ini. Kami akan lihat pembangunan di mana-mana. Kami akan lihat ya, akan pariwisata di Sumatera Utara ini ya akan berkembang dengan baik. Kami akan buat orang-orang tidak hanya melirik ke Pulau Bali, tapi ke Pulau Samosir. Iya dong. Itu makanya harus sinkron antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Loh, berarti pun pemerintah kita pilih kasih ya? Bukan pilih kasih. Bapak Prabowo nggak pernah pilih kasih. Bapak Jokowi juga nggak pernah kok pilih kasih. Coba bayangkan kalian, Bapak Jokowi kemarin itu ya kalah dia di Nusa Tenggara Barat, kalah dia di daerah Aceh, kalah dia juga di daerah Sumatera Barat. Ya, sekarang begini, apa yang dia lakukan?
terhadap daerah-daerah tersebut. Tetap diperhatikan kan, tetap diperhatikan. Cuman masalahnya nggak diprioritaskan. Kalau Bali ya mungkin diperhatikan, tapi nggak diprioritaskan. Mau bilang apa? Itu makanya gue bilang harus ada efek jerah sama kepala-kepala daerah yang bikin yang melakukan pembangkangan. Izin dia sakit tapi nongkrong dia di kafe. Aduh. Jadi begitu Pak Iwayan Koster ya. Jadi minta tolonglah carilah solusi untuk masalah jalan tol ini. Atau bujuklah lagi, ya kan Bapak Prabowo, Pak, saya mau meninggalkan PD Pak, biar saya masuk Gerindra Pak, yang penting jalan tol ini siap. Nah, itu cara paling kotor lah maksudnya. Ya itu langkah-langkah putus asa lah. Tapi kalau dia ini udah nggak peduli lagi nih, cuman mau dibilang udah periode kedua kan? Kecuali kalau periode pertama, iyalah nanti ya loncat lagu dari PDIP. Tapi ini periode kedua nggak peduli dia. Tapi jujur aja gue bilang ini hobinya Bapak ini ngelawan ini sama Presiden. Masih ingat nggak waktu masalah Piala Dunia kemarin kalau nggak salah U21 ya U21 atau U20 kemarin itu apa dibilangnya? Saya satu-satunya gubernur yang berani menolak Israel datang ke Indonesia. Padahal dia secara langsung dia juga sedang melawan yang namanya Presiden. Gara-gara dia nggak jadi ajang Piala Dunia di Indonesia. Ngelawan aja kerjanya. Kemarin ngelawan ini sama Jokowi. Sekarang ngelawan sama Prabowo. Sekarang manusia ini nurutnya sama siapa sih? Sama Megawati sendiri. Aduh, ya jadi ini sebetulnya yang dibilang Bapak Prabowo tadi, ya raja-raja kecil. Inilah dia raja-raja kecil itu. Iya kan? Tapi ya udahlah ya. Jadi itu adalah pilihan dari rakyat Bali, cemana mau dibilang ya kan. Kurasa kalau nggak dia gubernurnya kemarin tuh jadi itu jalan tol. Tapi sebetulnya masih ada sih. Jadi aku bilang sama kalian ya, Bali itu masih diperhatikan ya karena apa? Ada satu PSN lagi yang dikerjakan di Pulau Bali. Apa itu? Ya, kalau tidak salah itu namanya PPN Pusat Perikanan Nasional ya. Pusat Perikanan Nasional itu ada di kabupaten apa ya? Tabanan kalau nggak salah. Lupa aku di kabupaten mana ya. Jadi bisa dikatakan ya Bapak Prabowo tetap memperhatikan, tapi itu dia ya kan investasinya cuma sekitar 946 miliar, jauh. Cuma 946 miliar, nggak nyampe 1 T. Kalau jalan tol ini kan 24 T. Dikasihnya, diperhatikannya, tapi yang kecil-kecil. Nggak apa-apa lah Pak, yang penting sama-sama PSN statusnya. Aduh, ya itulah dia makanya ya kan. Jadi nggak ada alasan untuk rakyat Bali, masyarakat Bali mengatakan bahwasannya Bali nggak akan diperhatikan Prabowo. Diperhatikan, cuman mungkin kurang diprioritaskan. Ih, berani kali kau bilang begitu, gubernurnya. Sekarang aja udah kelihatan dia kan gitu. Karena apa? Pembangkang. Aduh. Ini orang sudah berpolitik, dia sudah menjadi tokoh, ini orang sudah menjadi pejabat. Dia kan harus mengerti bahwasanya otoritas tertinggi ketika dia dilantik menjadi seorang gubernur itu presiden, bukan ketua umum. Tanya dulu sama Megawati, Bu, udah ada celengan Ibu. Mana tahu bisa bantu-bantu pembangunan mega proyek itu. Tanya dulu. Atau minta bantuan sama 1000 pengacara. Iya, gugat itu presiden, gugat.
Kalian kan tukang gugat. Pak, kenapa Pak PSN-nya dicoret Pak? Bilang gitu. Ayo keluarkan 1.000 pengacara. Ayo. Aduh, ya jadi Kak, aku berbicara bukan tentang norma ya, tapi ini kemungkinan-kemungkinan politis ya. Kenapa proyek jalan tol ini memang dicoret ya kan? Memang alasan Bapak Prabowo itu ya kan kemarin kita tahu ya bukan hanya proyek jalan tol Mengwi Gilimanuk yang dicoret, tapi ada beberapa lainnya juga dicoret ya. Istilahnya PSN-PSN yang dari warisannya Jokowi itu nggak semuanya dilanjutkan oleh karena pertimbangan investasi ya pertimbangan pembiayaan dan segala macam gitu. Jadi kayak gitu ya Pak Gubernur ya tahan-tahanlah 5 tahun ini. Mudah-mudahan nanti ya kan, doakanlah nanti 2029 ganti presiden ya supaya apa? Supaya proyeknya nanti bisa dilelang dan dilanjutkan kembali. Tapi kalau misalnya Bapak Prabowo kembali terpilih, kembalilah ke Merana, berarti doamu itu nggak dijawab. Sengsara 2 kali lah kau. Aduh, ya jadi itulah dulu dari Opung Parbelak mengenai Iwayan Koster. Gimana Pak Wayan, udah bisa Piala Dunia dilakukan di Pulau Bali? Aku udah bawa bolanya nih loh. Warna hijau. Kalian pasti penasaran kan warnanya ini bagaimana? Merah atau merah kali? Kalian perhatikan dulu. Casingnya PKB, isinya PDIP. Inilah dia. Tapi ada noda Golkar di sini. Warna kuning, noda Golkar. Oh, bukan noda, coraknya. Aduh, ya nggak tahu lah kita nanti mana tahu Bapak Joko Widodo bikin partai warnanya hijau, kuning, merah. Sesuai dengan semangka ini. Mending lah daripada ungu terong-terongan kan. Aduh, oke, jadi itu dulu Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Saya kira demikian pemaparan yang disampaikan oleh Opung Parbelak terkait pembatalan proyek PSN Tol Gilimanuk. Ini merupakan salah satu pelajaran yang harus diterima oleh seorang Iwayan Koster karena dia lebih taat kepada Ibu Ketua Umum ketimbang menaati apa yang menjadi perintah Presiden, khususnya Kemendagri untuk kemudian mengikuti retreat di Akmil Magelang. Saya kira demikian konten kali ini. Bagaimana respon sahabat-sahabat sekalian? Tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras, salam akal sehat, NKRI harga mati.